Halo, selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Salam dari Ibu. Nah, sekarang kita mulai lagi pembelajaran kita di halaman 1-7. Nah, anak didik kami, silahkan dibuka bukunya ya. Nah, di sini ada gambar tentang kebersamaan. Nah, yang pertama ada kebersamaan dengan keluarga, dengan teman kelas, dengan teman olahraga, dan di saat bersama teman berkemah. Nah, itu adalah kebersamaan yang kita lakukan setiap harinya. Nah, mari kita baca sebuah teks di halaman 2 ya. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Nah, anak didik kami tentunya pernah melakukan pekerjaan bersama-sama, baik di rumah, bersama dengan kakak adik, orang tua, bapak ibu. Mungkin anak didik kami telah melakukannya setiap hari. Itulah arti dari kebersamaan. Nah, sekarang buka bukumu halaman 4. Di sini ada suasana kebersamaan di rumah. Ada ayah, ada ibu, ada Siti, dan juga Ali. Nah, sekarang simak bacaan berikutnya. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, Ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Nah, antara ayah, ibu, Siti, dan Ali melakukan pekerjaan secara bersama-sama dan hidup rukun. Nah, di sini ada kebersamaan di rumah Siti. Kita lihat lagi. Ayah Siti pandai mendongeng. Mendongeng artinya bercerita ya. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, di sini Ibu akan membacakan sebuah dongeng yang menceritakan kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sini ada tikus dengan ular. Nah, dengarkan dongeng berikut ini ya. Tapi sebelumnya mari kita simak apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan diceritakan secara turun-temurun. Cerita yang tokohnya binatang disebut dengan fabel. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau tidak benar-benar nyata ya. Dan sedangkan cerita yang tokohnya binatang disebut dengan fabel. Nah, sekarang dengarkan ya cerita Ibu. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku. Wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Tikus, hei ular, berusaha dan bekerjalah.
Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengandap-andap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar tidak bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus, tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kamu memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri? Tikus, tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk, tandanya mengerti. Ular, baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Karya dari Nurgaini Solihati tahun 2007. Nah, tugasmu hari ini yaitu di halaman 7, menjawab sebuah pertanyaan berdasarkan cerita yang Ibu baca. Kemudian menulis kembali halaman 2 yaitu tentang kebersamaan. Berarti ada 2 tugasmu hari ini. Yang pertama menjawab di halaman 7 dan yang kedua mencatat atau menulis kembali halaman 2 kebersamaan. Selamat mengerjakan dan jangan lupa dikirim ke grup WA. Salam sehat dan terima kasih.